Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat subuh ini adalah solat yang sangat istimewa, yang berbeda dengan solat fardu yang lain walaupun jumlahnya paling sedikit. Satu-satunya solat yang tidak boleh dijamak adalah solat subuh. Bila ada saudara kita tak ikut melaksanakan solat subuh dengan alasan sudah dijamak dengan isya, tidak boleh. Atau akan dijamaknya dengan zuhur, itu pun tak boleh. Kalau dijamak saja solat subuh ini tidak boleh, apalagi dikosor. Dikosor itu artinya disingkat 4 menjadi 2. Sementara subuh cuma 2. Kalau disingkat 0 jadinya, Pak. Rasul membandingkannya dengan solat isya, padahal isya 4 rakaat. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail, wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut kalian, kata Rasul, solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Tapi kalau ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Solat subuh adalah solat yang menyebabkan kita mendapatkan jaminan Allah. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh, hidupnya dalam jaminan Allah. Dijamin RT saja kita sudah aman rasanya, Pak. Konontah lagi dijamin oleh Allah. Ikut solat subuh, Allah berjanji memasukkan kita ke dalam surga. Man sholla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat subuh berdingin-dingin, akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Solat subuh adalah solat yang menghilangkan sifat kemunafikan. Sebab seorang mukmin cenderung kepada munafik, orang munafik cenderung kepada kafir. Beliau mengatakan laisa solata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang munafik kecuali 2 solat. Pertama adalah solat subuh, kedua adalah solat isya. Jadi kalau agak-agak malas awak di 2 solat ini, rajin-rajinkanlah. Antara lain begitu bangun tidur ucapkan alhamdulillah, terlepas 1 ikatan setan. Lalu dia berwuduk, terlepas ikatan yang kedua. Kemudian kata Rasul dia melaksanakan solat, terlepaslah 3 ikatan setan. Hari itu dia akan tampil gembira dan dengan lapang hati. Sebaiknya bangun tidur itu mandi. Itu luar biasa, Pak. Salah satu keutamaan mandi sebelum solat subuh, badan awak insya Allah akan terasa ringan dan sehat. Banyak berbagai macam penyakit hilang lewat mandi sebelum subuh. Diborek Pak Ustadz, tiada kebiasaan tanpa pemaksaan. Kalau perlu dibuka mata itu lebar-lebar, disemprotkan ke dalam. Makasih. Terakhir hadisnya, man sholla subha, ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak. Bagaimana duduk tergantung kondisi dan keberuntungan. Yang beruntung tentu dapat tiang, dapat dinding. Yang tidak dapat harap bersabar. Tapi biasanya yang muda-muda jangan mencari dinding. Sebab kalau muda mencari dinding, tua besok berguliang jadinya, Pak. Terserah Bapak Ibu lah.
dalam mempelajari sesuatu 3S awak terapkan: serius, santai, sampai. Serius, santai, sampai. Itu yang penting itu. Soal bagaimana duduk terserah, menyelimpuh boleh, bersela boleh, memijit-mijit kaki betis boleh, berselunjur kayak ibu yang di belakang boleh, sekali-kali mengayun-ayunkan kaki tidak masalah bagi saya, Bapak Ibu. Iya, saya tidak terlalu fokus terhadap penampilan itu. Yang penting dia khusyuk. Ditengoknya ke ustadz, sekali-kali dianggukkannya kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu. Awak nih makin tua bukan makin cepat paham doh Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan, tambah mudo apa kok ya, bohongnya itu. Mana ada orang tambah mudo? Cuma dia ingin menyenangkan hati awak. Tambah sehat aja nampaknya, itu pun tidak betul. Makin tua makin banyak penyakit. Dulu saya pergi ceramah ke Kulim Sahil sana, jam 1 malam baru pulang. Tidak ada saya pakai jaket Bapak Ibu. Tidak ada saya pakai mantel, menyanyi saya. Hehehehehe, la 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 la, muhabbat diri kau. 1,5 jam sampai ke Panam. Hari hujan bang, kilat sambung menyambung, sehat tak ada apa-apa. Sekarang hujan rintik-rintik menutup pintu pagar, bersin saya 10 kali. Nyata nih Pak, makin tua makin banyak penyakit. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yazkurullah, duduknya tidak sembarang duduk, mengingat Allah. Tak mesti mengingat Allah tersebut mulut kita komat kamit sampai mengganggu orang di samping. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terganggu orang di samping. Diam saja bertafakur, duduk dengan khusyuk, itu bagian dari zikir. Hadir saja dalam majelis zikir bagian daripada zikir. Bukankah majelis ilmu disebut juga majelis zikir? Yazkurullah hatta tasnu'a samsu, sampai terbitnya matahari. Saya tanya kepada beliau tadi waktu suruh 6:04. Nanti berbunyi itu Pak, 6:04. Kemudian kita pun sholat sunat Isra. Waktunya suruh, sholatnya Isra. Tambah paling kurang 10 menit. 6:14. Itu berbunyi juga nanti Pak, 6:14. Tidak berbunyi, sekali aja berbunyinya. 2 kali. Kali yang kedua baru awak berhenti ceramah, yaitu sholat 2 rakaat. Kalau bisa rakaat pertama sesudah Fatihah nanti sekadar mengulang-ulang kaji, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kalau ibu hafal. Rakaat kedua sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu pun kalau hafal. Kalau tidak hafal, apa yang hafal saja. Umpamanya rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua baru inna a'toina. Rupanya kedua-dua rakaatnya inna a'toina. Tidak apa-apa deh Bapak Ibu. Islam ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Besok malaikat tidak payah memanggil ibu ke dalam surga. Ibu yang mana nanti tinggal tuh yang inna a'toina, kan tak payah lagi. Apa yang didapatkan natslahu hajatin wal umrotin tamah. Dipastikan Rasul pahalanya luar biasa, semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Kaum muslimin, kepada saya diamanahkan untuk tahun ini, mudah-mudahan sampai ke Ramadan besok, dengan sebuah tema tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas, tazkiyatun nafs, yang artinya secara umum adalah mengkaji diri atau mengkaji hati. Lebih modern lagi, manajemen kolbu. Dalil dan dasarnya adalah surat Asy-Syams, surat yang ke-91 ayat yang ke-9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, mengurus hatinya. Sebab hati kalau diurus, hidup akan lurus, akhlak akan bagus. Dan insya Allah berjalan secara mulus. Kalau hati itu mau diurus.
Kata Allah, beruntunglah orang yang mengurus hatinya, membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, merugilah orang yang membiarkannya kotor, tak diurus-urus. Kalau kita buka lembaran tafsir, salah satu sumbernya tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan qad aflaha man zakaha itu adalah dia berusaha membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, seperti sifat kemusyrikan, sifat kemunafikan, dan penyakit-penyakit hati yang sangat banyak tersebut. Yang dimaksud meruginya orang yang membiarkan dirinya kotor, jiwanya kotor, hatinya kotor, dia membiarkan dirinya tenggelam dalam kemaksiatan. Khalil Gibran, seorang penyair Libanon, mengatakan, siapa yang selalu berenang-renang di dalam dosa, dalam kemaksiatan, suatu saat akan tenggelam di dalam duka. Ujungnya pasti penyesalan. Tidak sekarang, besok. Tidak waktu muda, waktu tua. Tidak waktu sehat, waktu sakit. Tidak waktu hidup, waktu meninggal dunia. Tidak di dunia, penyesalan besar besok di kampung akhirat. Maka berdasarkan inilah ulama menghukum bahwa tazkiyatun nufus tersebut adalah sebuah ilmu yang wajib dimiliki secara fardu ain. Hukumnya wajib, sebab ini sangatlah penting. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicara apa betul pentingnya manajemen qalbu tersebut. Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama adalah alasan kenapa kita harus mengkaji manajemen qalbu atau mengkaji diri. Yang pertama karena hati letaknya pandangan Allah. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh seorang ulama besar, Abu Zakaria An-Nawawi. Bernuliskan sebuah hadis yang sangat populer yang sering disampaikan. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat kepada bentuk tubuh. Jadi memang jangan terlalu risau dengan jatah badan awak ini. Awak tak bisa mesan, Pak. Terimalah apa adanya. Inilah saya. Namo Samsurijal. Tinggi 157. Bore 68. Kolenya. Terimalah kau. Ikulah nyo jatah awak. Syukuri. Jangan memaksakan diri seperti orang lain. Orang itu belum cocok dengan diri kita. Jadi kalau ada orang yang makan daging kambing, abak jangan terlalu ikut-ikut. Belum tentu sesuai. Hantam sajalah. Dia hantam tak apa-apa. Awak hantam tumbang. Tak bisa. Ada orang suka jeruk, wak hantam pula jeruk. Awak sakit mah, dia enggak. Tak mau. Awak berbeda-beda. Dengan berbeda itulah indahnya kehidupan. Kalau warna semacam saja, alangkah gelapnya dunia ini. Hitam sadonya, Pak. Atau putih semuanya. Apa tidak untuk rumah sakit sadonya. Warna-warni kehidupan menyebabkan dia indah. Kalau sama tinggi pohon di rimba, kemana angin nak lewat. Betul tidak, Pak? Bapak, ibu baru disebut ganteng, gagah karena ada kaminan buruk-buruk kok. Kalau sesama ganteng awak, kolinya jatah. Tak usah mempersusah diri supaya nampak tinggi. Dari segi ukuran kan kurang ambo warnanya, Pak. Maunya kan Tapi kalau kayak gini, takdir saya tidak menjadi ustadz, bintang sinetron. Tidak bisa tipe-tipe beliau kodo, kata malaikat. Rondahkan seketik. Maknya rondah hati. Sedangkan bontu iku aja lah sok ambo. Apalagi gagah. Jangan terlalu risau. Bilal bin Rabah itu hitam legam. Tapi langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau biasakan? Kenapa demikian? Tadi malam kata Rasul, aku dimi'rajkan oleh Allah. Dan ku dengar langkah kakimu atau langkah terompahmu di dalam surga. Umar ibnu Khattab itu gagah, Pak. Siapa? Abu Lahab itu gagah.
sampai diminta didoakan oleh Rasulullah atau Abu Jahal itu supaya bisa masuk ke dalam Islam. Tapi yang dikabulkan Allah adalah Umar ibnu Khattab, bukan Abu Jahal atau Abu Lahab. Padahal gagah orangnya minta ampun, justru Abu Lahab dilemparkan ke dalam neraka. Baca surat Tabbat Siada Abi Lahab wa Tab tersebut. Allah tak tengok kepada jasad. Bilal bin Rabah itu rambutnya keriting, kulitnya hitam legam. Pekerjaan babu rumah tangga, setiap hari kepalanya dipijak oleh Yahudi Umayyah bin Khalaf. Tapi langkah kaki sudah terdengar dalam surga. Luqmanul Hakim, namanya tercantum di dalam Al-Quran. Kalau bentuk badan sangat tidak menarik, saya yakin bapak-bapak lebih tampan dari Luqman. Iya. Tafsir mengatakan rambutnya keriting kasar, bibirnya sangatlah tebal, kulit hitam legam, agak pendek pula, tapak kakinya tebal dan pecah-pecah. Kira-kira terbayang dah Bapak Ibu bentuk orangnya macam mana. Tapi jangan salah, dia itu seorang ahli hikmah dan dicantumkan namanya dalam Al-Quran. Sementara Fir'aun itu gagah, sepatu yang dipakainya itu dari emas, tapi Allah lemparkan ia ke dalam neraka jahanam. Maka jangan terlalu terkecoh dengan jasad. Allah tak tengok nak hitam, nak kelam, nak putih, nak bersih. Bahkan ada awak yang putih tapi menumpuk-numpuk. Panau maksudnya Pak. Jangan terlalu risau. Inilah dia jatah. Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak tengok kepada muka awak ini. Inilah dia jatah muka. Terbayang tak Bapak Ibu kalau seluruh muka laki-laki di komplek awak ni sama sadonya. Bentuk muka ambo kok. Tentu harus bernomor jadinya Pak. Muka sama bentuknya. Dan mana Ustaz Samsul Rijal? Hendak saja sama mukanya Bapak Ibu. Sering saya tertukar dengan kawan yang namanya Samsul Rijal juga. 2 kali kejadiannya. Saya datang, beliau datang. Sama-sama Samsul Rijal. Rupanya sekolah salah mengundang. Si A mengundang saya, si B mengundang Samsul Rijal. Ceramah kedua-dua kami. Samsul Rijal. Kemarin begitu pula di sebuah kantor. Duoyo, Samsul Rijal. Rupanya di siku kami bersuwo. Samsul Rijal yang mengajar tasawuf besok tu Pak. Samsul Rijal yo. Ambo Samsul Rijal yo. Untuk nak tercari namonan lain. Tapi apa boleh Bapak Ibu? Sempat serupa muka kami. Samsul Rijal dan Mano. Jadi karena tak sama, Bapak Ibu pasti bisa membedakan. Kalau Samsul Rijal dan Niko, orangnya pendek-pendek, kulitnya agak hitam, mukanya agak manis-manis. Kan gitu Bapak Ibu. Memang tidak tampan, cuma susah untuk melupakannya. Hancur dibuatnya Pak. Itulah senjata saya menaklukkan istri di rumah dulu tuh Pak. Rayuannya memang maut. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tak tengok kepada wajah Ibu. Salah satu dosa besar orang yang tak menerima jatah wajahnya lalu dikotak-katiknya. Allah melaknat perempuan yang mencukur alisnya. Muhadis mengatakan, ahli hadis, bila sebuah hadis itu dimulai dengan la'anallah, Allah melaknat, itu tandanya pekerjaan itu dosa besar. Kalau mencukur saja dosa besar, apalagi mengoperasi plastik. Tapi sebahagian orang tak memandang dari sisi agama. Nampun tiang rancak, mato yang sipit digodangkan, yang godang disipitkan. Dan mano nan iyonya kau kata Allah. Hidung yang pesek dimancuangkan, yang mancuang dipesekkannya. Pipi yang tenggelam dikombangkan, dan terlalu kombang ditenggelamkan. Dioperasi plastik, akhirnya memasak di dapur karena panik menurun gitu. Allah tak tengok wajah.
Wala ila amwalikum. Allah tak tengok kepada harta benda. Ndak ukuran. Rumah batingkek sedan mangkilet piti balipe ome sabelek bini barompek itu. Ndak ukuran. Allah tak tengok. Memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kaya tidak ukuran mulia, miskin tidak ukuran hina. Apalagi hidup ini cuma sekedar pinjam. Palah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Kalau Bapak Ibu tak percaya, kalau sudah ditulis telah berpulang ke rahmatullah, tak satu pun di bawahnya. Semuanya ditinggalkan dan ditanggalkan. Pelayanan panitia masjid Darul Aman kepada masyarakat yang meninggal dunia sama, Pak. Orang kaya dimandikan, orang miskin dimandikan, dikapani dengan kain putih yang sama. Kemudian disolatkan dengan 4 takbir sama. Kemudian dikuburkan, diantar dengan ambulan jenis kendaraan sama. Tak ada yang mentang-mentang. Mentang-mentang orang kaya mandinya pakai shower. Enggak ada, Bapak Ibu. Kemudian kain kapannya 7 warna. Enggak ada. Putih, tak berjahit sudutnya, tak pernah disentuh oleh tukang jahit sekalipun. Disolatkan dengan 4 takbir. Oh, ini orang kaya raya, 9 takbir. Agak kaya sedikit, 7. Yang biasa standar rompe, apa aku miskin bona 2 jadilah. Enggak, Bapak Ibu. Sama. Kendaraan menuju kuburan, ambulansi. 9 mobil Bapak Ibu di rumah, mewah semua. Tak boleh dinaiki. Cuman ambulansi. Bunyinya pun sama. Karena saya lama kerja di rumah sakit. Naik orang kaya, itu yang ditekan supir. Naik orang miskin, itu juga ditekannya. Orang kaya. Orang miskin naik itu jadi tekan. Sama semuanya. Kalau seandainya dibedakan enak juga, Pak. Orang kayu golaknya, orang miskin menangisnya, Pak. Begitu naik orang kayu, naik orang kayu meninggal. Rupanya sama. Allah tak tengok wala ila amwalikum. Abu Bakar Siddiq orang yang kaya raya, mulia. Tapi jangan lupa, Bilal bin Rabah orang miskin juga mulia. Bahkan sahabat mensejajarkannya, kita dipimpin 2 pimpinan Islam, Abu Bakar, Bilal bin Rabah. Salman Al-Farisi itu tampan gagah luar biasa. Tapi banyak sahabat itu kecil saja badannya. Seperti Ibnu Mas'ud. Mohon maaf, menurut riwayat pendek Ibnu Mas'ud. Suatu ketika dia naik ke tempat yang tinggi, sahabat sedang di bawah. Menengok Ibnu Mas'ud memanjat, nampak betisnya, tersenyum para sahabat. Ditegur oleh Rasul. Apa yang kalian ketawakan? Betisnya itu, kecil betisnya rupanya. Ketek. Betisnya itu kata Rasul. Kalau kalian ingin menengok betisnya ahli surga, tengoklah betis beliau itu. Menunjukkan kepada awak bahwa jasad, muka, bahkan aksesoris yang dipakai tidak jaminan. Lalu mana yang ditengok oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menengok kepada hati awak. Jadi yang membedakan seorang hamba satu dengan hamba yang lain, tapi dalam pandangan Allah, hati. Termasuk hati yang buruk ini, Pak. Maka awak disuruh jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tak ada urusan yang lepas dari hati. Apapun juga. Makanya Allah tengok kepada hati. Melangkah dari rumah, sering awak dengar itu. Pasti itu disebut orang. Hati-hati di jalan. Tidak ada yang lain. Tidak pernah orang mengatakan mata-mata di jalan, Pak. Hati-hati. Karena yang akan menggerakkan kaki dia elok atau tidak berjalan nanti. Oh, hati-hati.
Iya enggak Pak? Jadi masalah ke masjid bukan masalah kaki, masalah hati. Hati kalau sudah dekat ke masjid, jauh pun masjid dekat. Tapi kalau hati jauh dari masjid, walaupun rumahnya satu dinding dengan masjid, jauh rasanya. Para sahabat kenapa selalu datang ke masjid? Hatinya dekat ke masjid. Kurang apa jauhnya perjalanan Sauban, Pak? 1,5 jam baru sampai ke masjid. Tapi jangan salah, di sudut sebelah kanan Masjid Nabawi itu ada nama sudutnya sudut Sauban. Kenapa? Setiap Sauban ke masjidnya selalu duduk di masjid sudut itu. Sehingga menjadi tanda sama sahabat lain. Jadi kalau nak menengok Sauban, tak usah tengok tompek lain, langsung. Ada Sauban di situ. Berapa jauh jarak rumahnya? Tak jauh deh Pak. 1,5 jam. Kira-kira berapalah jauhnya Pak? Mungkin karena sahabat lambek jalannya Pak Ustadz. Kalau seperti ini jalan, jangan kata 1 jam, 5 jam tak sampai ke Simpang Aringka. Pak. Sahabat tak sama dengan awak kini doh Pak. Mereka itu adalah satu generasi yang betul-betul istimewa dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Al-Qarni, yang hidup pada masaku ini. Jangan kalian mencela sahabatku, kata Rasulullah. Satu sahabat berbanding dengan 3.000 manusia akhir zaman. Luar biasa. Tidak akan sanggup. Awak panjang saja, imam sedikit mengutuk wak pulang. Abu Darda 7 juz satu solat Isya. Senang hati sahabat di belakang. Bapak kira-kira wak cuba malam besok 7 juz, Pak. Kalau tidak berhenti imam paripurna. Sahabat sedekah seluruh harta. Mana awak sanggup? Termasuk jalan mereka. Bukan bentuk iko Sauban berjalan. Seperti bumi digulung kepada mereka. Gagah-gagah. Mohon maaf jangan tersinggung. Tak ada sahabat yang gapardo. Gadang paruh dari dado. Tidak ada Pak. 60 tahun. Makanya awak hari ini sakit bukan karena kekurangan, kelebihan. Tanyalah sama dokter. Setiap awak berubek selalu disebut kurangi. Apa sakit Pak? Gulut Pak dokter. Kurangi makan nasi putih. Kurangi nan manih-manih. Kurangi topuang nambah gula. Kurangi. Ibu sakit apa? Sakit mah. Kurangi makan lado. Kelebihan sadonya awak ke Pak? Apa-apa kolesterol tinggi, kurangi yang lemak-lemak. Semuanya kurangi. Itu Sauban, jauh. Kenapa? Hatinya dekat ke masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, maka wajar disebut hati-hati. Di jalan banyak halangan. Ada tulisan, kita temukan tulisan, maaf jalan Anda terganggu, harap hati-hati. Di tempat kerja waktu awak muda dulu, bukan sekarang nih Pak, waktu muda-muda, Bapak Ibu ini kan tidak langsung tua bentuk iko doh Pak. Iya enggak Pak? Ada jo masuk mudonya dulu. There is not the light will memorize in the aged woman. Oh, maaf Pak artinya itu Pak Ustaz. Tidak ada masa yang lebih indah ketimbang masa muda dahulu Pak. Masa berbunga-bunga, awaklah nan awaknya Pak. Dunia ko langsungnya milik berdua. Iya enggak Pak? Waktu muda dulu. Senang sama seseorang waktu itu. Namanya jatuh hati. Hati oleh. Memang dari mata. Tapi turunnya kan ke hati. Dibuat pantun itu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Waktu muda dulu. Berkirim surat. Berlipik 20 ompek. Bertulis di bawah ompek kali ompek onom boleh. Sompek tak sompek wajib dibalik. Bila engkau menengok kertas ini berwarna biru, itu tandanya hatiku sedang merindu. Itu waktu dulu, jangan kini dibuat le. Kalau kini yo bapak buat balik tua-tua keladi namanya.
Makin tua menjadi-jadi. Dulu memang beradab orang, Pak. Ada syiar, ada syairnya. Kalau kini tidak kan ado teledo, Pak. Langsung saja, I love you. Nah, selesai. Namanya jatuh hati. Kalau diterima, senang hati. Kalau ditolak, sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima, dia suka, awak mau, itu namanya sehati. Lahirlah anak si buah hati. Anak nakal, makan nati. Tidak ada yang lepas dari hati ini, Pak. Hati ini memang adalah kunci. Kaum muslimin yang berbahagia, maka walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tengok kepada hati, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Dasar pertama, pentingnya tazkiyatun nufus atau manajemen kalbu atau kajian diri atau kajian hati, yaitu karena hati tempat pandangan Allah. Jasad lahir itu cuma tumpuan manusia. Maka seorang mukmin dia utamakan pandangan Allah dan agak mengesampingkan pandangan manusia. Satu. Yang kedua adalah kenapa pentingnya kajian hati? Karena hati tersebut kunci kebaikan dan keburukan seseorang. Pernyataan ini di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, ala innal fil jasadi mudghatan. Pahami dan ketahuilah oleh kalian, kata Rasul kepada awak, di tubuh kalian itu ada segumpal darah sepotong daging. Iza solahat solahal jasadu kulluhu. Kalau dia satu tuh baik, tidak usah khawatir. Yang lainnya langsung spontan baik. Tapi wa iza fasadat, kalau dia ini buruk, fasadal jasadu kulluhu. Semuanya akan menjadi buruk. Ala wahia qalbu. Nama yang segumpal itu hati. Memang harus hati-hati dengan hati. Kunci kebaikan dan keburukan di sini. Orang kalau sudah hatinya baik, berpikirnya pasti baik. Orang kalau sudah hatinya baik, memandangnya baik-baik. Ngomongnya baik-baik, tangan mengerjakan secara baik, kaki melangkah ke arah baik. Tengoklah ibu-ibu. Kalau pagi kadang-kadang kondisi hati ibu sedang baik, itu piring yang dicuci tak berbunyi, doh Pak. Tertib gitu, seakan-akan tak tahu bahwa piring sudah bersih. Coba kalau ibu tuh sedang menyetan hatinya. Padahal ibu itu juga yang menyuci kemarin, ibu itu yang menyuci sekarang. Kenapa berbeda? Kenapa sekarang geluntung-geluntung? Karena hatinya sedang kacau, Pak. Memang tergantung kepada hati. Hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Bahkan kata Abu Hurairah, hati ini adalah seorang raja yang berkuasa di kerajaan diri. Kalau seandainya tubuh awak nih bagaikan sebuah kerajaan, bercermin awak di depan cermin, wak tengok dari atas ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Itu adalah kerajaan. Namanya kerajaan diri. Setiap kerajaan ada susunan personalianya, kepengurusannya. Mulai dari ubun-ubun. Nih kepala, bisa berpikir, bisa bertafakur. Itu namanya Perdana Menteri. Tengoklah Perdana Menteri. Apa fungsi Perdana Menteri? Minta pendapat. Raja minta pendapat kepada Menteri. Tempat minta pendapat. Bagaimana Perdana Menteri? Bagaimana Perdana Menteri? Awak minta pendapat sama sini. Tapi tidak sebuah keputusan. Sering awak ucapkan itu. Apa menurut apa, Pak? Menurut pemikiran apa? Kan iya. Menurut pemikiran saya, itu baik-baik saja, Ustaz. Tidak apa-apalah. Cobalah Ustaz beli itu. Cobalah Ustaz kerjakan itu. Tidak apa-apa. Menurut pikiran Perdana Menteri. Ke bawah ini mata-mata cuman ini, Pak. Ini cuman mata-mata memberikan informasi dari yang di luar ke dalam, yang dari dalam keluar. Maka hati-hatilah memandang. Kurangilah pandanganmu, kata Mutiara, supaya jangan banyak cita-cita hatimu. Makin tabalolang awak di dunia kau, makin nyon tahapo-hapo.
Dan mempengaruhi hati. Menengok yang kotor-kotor, hati bisa menjadi kotor. Kalau bapak ibu dan saya kurang percaya dengan pernyataan ini, coba beko selesai acara lama-lama menengok tong sampah. Belunok, beleak-peak, pak, ada ulik segala macam, tai kucing segala macam tai. Tengok lama-lama. Selesai itu hitam muka wak dibuatnya. Tak percaya coba. Paling tidak hidung berkorui buatnya. Saya saja pagi tadi lewat dekat orang ayam potong, secara spontan hidung ambo berkorui. Rupanya bau ciri ayam disiram hujan. Coba tengok bunga-bunga taman-taman bunga. Ingin berlama-lama, mata-mata turun ke bawah. Nah, ini cuman duta hati, duta utusan raja nih cuman nih Pak. Kalau di sini baik, keluar baik. Kalau di sini lurus, keluar lurus. Kalau di sini lembut, keluar lembut. Alangkah besarnya fungsi hati. Iya enggak Pak? Jadi kalau mendengar ada ibu-ibu cakapnya kasar, itu hatinya kasar. Anda do Pak Ustadz, awak lidah memang kasar tapi hati elok. Sebanyak-banyaknya orang membuat apologi namanya Pak, pembelaan. Awak memang lidah kasar Pak Ustadz, tapi kalau hati insya Allah elok. Anom, seorang filosof Yunani, mengatakan, tak satu pun manusia bisa menengok ke dalam hati. Betul disebutnya itu. Jadi walaupun kita tidak seakidah dengannya, tapi ahli memberikan tuntunan, ambillah kata hikmah itu, sekalipun keluar dari mulut seorang yang munafik. Orang tu tidak solat doh Pak, cuma pas azan, Pak Ustadz pergilah solat, kami ini tidak usaha, Pak Ustadz tengok kami ini preman nih. Dengarkanlah nasihatnya itu, pergilah awak. Kan betul yang disebutnya itu. Anom mengatakan, tak satu pun manusia bisa menengok ke dalam hati. Ia bagaikan menengok kendi. Air di dalam kendi. Ini karena nampak, karena jenis saja Pak. Taruh sekarang cerek, datang bapak ibu membawa cerek yang warna kuning dari Mekah Madinah tuh Pak. Masuk sekarang ke dalam masjid ini. Tidak ada satupun awak yang bisa memastikan apa isi yang di dalam. Kalau mereka-reka bisa. Apa isinya kira-kira tuh Pak? Kopi nampaknya. Nampaknya enggak. Teh. Kata Pak Ensamnya, enggak. Kopi susu tuh. Enggak. Sirup tuh. Iya putih ya tanya. Tapi mungkin yangi mungkin. Banyak kemungkinannya Bapak Ibu. Karena tak satu pun bisa memastikan. Kata Anom, kapan baru bisa ketahuan apa isinya? Setelah menengok apa yang keluar daripadanya. Diambil goleh lalu dituangkan. Oh rupanya yo kopi susu. Nah, baru tahu kenapa kopi susu. Di dalamnya kopi susu. Kalau yang keluar kopi pasti di dalamnya kopi. Kalau yang keluar teh pasti di dalamnya teh. Sekarang Bu, yang keluar kasa, di dalam kasa juga. Cuman ibu tuh mengatakan awak memang lidah kasa tapi hati elok. Enggak mau. Dia tetap patuh pada perintah hati. Tengok ekspresi saya nih Pak. Ini dramatisasi namanya. Dalam ilmu retorika. Apa yang disuruh hati, kata Ali, apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, pasti ditampakkan Allah lewat raut muka dan gerak tubuh. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Betul nggak Pak? Ini contohnya saya menyanyi ini. Bila hati kian bersih, saya tak pakai mic, jangan disangka orang menyanyi torih koroju ambo. Gilo kamu nyanyi ya koroju Ustaz. Dia tidak duduk dalam majelis, dia hanya mendongak nyanyi saja. Padahal ini cuma bumbunya Bapak Ibu. Sayur kalau tak berbumbu tak enak. Kenapa pucuk ubi itu terasa enak? Kalau pucuk ubi doang tak enak, tapi coba kalau dimakan dengan kecap, baru enak terasa. Toge saja enak dah Pak. Tapi kalau dimasukkan ke dalam pecal enak dah Pak. Tak bersisa. Inilah dia bumbu. Tapi jangan kebanyakan bumbu.
Tengok nih ekspresinya Pak. Bila hati kian bersih, tangan, mata, tidak bisa dibohongi ini. Berpikir pun selalu jernih. Ditunjuknya pikir ini, dikembangkannya jari. Pas. Semangat hidupkan gigih. Prestasi mudah diraih. Coba tengok bab yang berikut. Tapi bila hati busuk, jauh beda dengan tadi. Pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati. Coba dramatisasi yang kedua. Cocok enggak ini menurut Bapak Ibu lah? Kalau cocok kita praktekkan. Bila hati kian bersih, nah cocok ada Pak ya. Berpikir pun, berpikir ke siku tunjuknya Pak. Selalu jernih, semangat hidupkan gigih. Prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, tidak mau tuh Bapak Ibu. Itu saja sudah nampak gambarannya. Kaum muslimin yang berbahagia, menunjukkan kepada awak, hati ini betul raja di kerajaan diri. Nih, tangan ini cuman hulu balang. Jumpa dengan apa? Assalamualaikum Pak. Apa kata hati awak? Angkat belah tangan. Waalaikumsalam. Jumpa dengan Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Siapa yang nyuruh? Hati. Salami dia. Alhamdulillah. Elok-elok kamu salam. Sebab ada orang bersalaman Pak seperti tidak bertulang. Jangan salah, itu gambaran hati bahwa kamu enteng saja. Kan ada orang mengkapling kawan salam di depannya. RT rueh muko ke muko. Jadi kalau tingkat RT bersalam, ujungnya cuma dipegangnya Bang. Kalau RW rueh nomor 2 Bang. Kalau kepala desa, lurah rueh nomor 3. Tapi kalau Pak Camat lah di sikonya. Sampai wali kota dengan gubernur, kasadonya diagiannya. Gambaran hati itu. Jadi kalau menyelenceng awak sedikit, kata Ibnu Mas'ud, Rasul itu kalau bersalam penuh. Ditengoknya orang yang disalam. Lalu ditariknya ujung bibir ke samping. Dan tidak cepat menarik tangan. Masing-masing orang di hati Rasul punya jatah. Tidak dibuat Rasul. Apalagi bersalam tidak ditengok orang. Saya bersalam dengan sebelah kanan, saya tengok sebelah kiri. Apa cerita Pak? Lah lama tak datang kemari, nampaknya kini kok ikut tak kokonyang tak kaiduang dicucuknya Pak. Saya pernah disalam orang dan dia tidak memandang saya waktu salam. Dia bersalam dengan ambo bulekkan tangan Pak. Ambo giko kan? Itu dipegangnya mana tangan Ustaz? Ambo iyo. Ini betul ya. Makanya Pak, tengoklah seketik bersalam tuh. Itu semua perintah hati. Kaki melangkah, ini hulu balang ini perintah hati. Perut diisi, semuanya perintah hati. Baik tidaknya yang dikerjakan tergantung pada perintah hati. Maka kata Abu Hurairah bahwa hati adalah raja di kerajaan diri. Untuk menaklukkan sebuah kerajaan, ternyata tidak perlu terlalu susah menangkap Perdana Menteri, menaklukkan hulu balang berupa tangan. Cukup kuasai raja. Makanya kalau ada sebuah kerajaan menyerang kerajaan lain, yang dicari orang itu ke dalam istana itu siapa Pak? Raja. Yang diamankan raja. Ya, aman raja. 15 orang di sekitar raja. Iya enggak Pak?
amankan Tuan Raja, masukkan ke kamar, tunggu pintu kamar. Yang diserang raja, maka tak kalah iblis nak menyerang manusia orang beriman, yang diserangnya adalah raja. Iblis mengakui kalau hati seseorang sudah aku kuasai, kata iblis, maka dia akan kupermainkan seperti anak kecil mempermainkan bola yang ada di kakinya. Mau digiring, mau diapa, mau ditendang, mau dilambung, dah terserah saja. Kenapa? Sudah terkuasai. Hati manusia kalau sudah dikuasai, maka berarti sudah menguasai raja di kerajaan diri. Itu makanya dalilnya allazi yuwaswisu fi sudurinna. Sudur itu tempatnya hati. Di sini, Pak. Digoda oleh yang namanya syaitan tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya. Iko cerita ini sudah sering Bapak Ibu dengar. Cuman kan hafal kaji kan karena diulang. Pasar jalan karena ditompuh. Berlayar kapal di Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lubuh. Hafal kaji karena diulang, pasarnya jalan karena ditompuh. 6:04. Belum lagi, masih jauh Bapak Ibu. Kan belum berbunyi Pak ya. Udah? Sekali udah? Sekali udah? Oh, 6 menit lagi sholat sunat Isra lagi. Tadi kata Pak Imam kalau ada yang bertanya dipersilakan. Tapi saya tuntaskan kisah ini sedikit dulu. Saya sudah tersebut kisah tadi Pak. Kalau tak saya tuntaskan mengigau Mbok Pak. Iyo, teraso-raso. Apa nan kurang tadi yo? Lalu saya tidur, keluar dalam mimpi. Saya sering mengigau Pak, mengigau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjago. Waalaikumsalam. Dilayaninya boleh Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia kata. Baru kedonga berbahagianya. Oh, ngigau rupanya. Saya juga pernah ngigau azan. Baru pas berarti tidur numpang di rumah orang. Terjago orang serumah juga. Jadi tolonglah dulu sabar, ambo sampaikan kisahnya itu. Luqmanul Hakim yang ada namanya dalam Quran dipanggil oleh majikannya. Luqman, ya Tuhan, potong hari ini seekor kambing, berikan yang terbaik. Singkat kata dipotong oleh Luqman, dimasaklah yang terbaik, ditengok oleh Tuan Raja dalam piring. Satu hati, kedua lidah, dimakan oleh Tuan Raja. Beberapa saat kemudian, berhitung harilah tentunya. Luqman, sekarang ambil lagi seekor kambing, potong, masak, sajikan daging yang paling buruk. Kemarin daging yang paling baik, sajikan daging yang paling baik. Tengoknya hati, lidah. Hari ini sajikan yang paling buruk. Ditengok oleh tuan majikan dalam piringnya. Apa yang paling buruk menurut Luqman? Hati dan lidah. Yang terbaik hati dan lidah. Yang terburuk hati dan lidah. Dipanggilnya Luqman. Luqman, kamu ini tidak koki profesional. Dulu kau minta yang terbaik, kau sajikan hati dan lidah. Seharusnya yang terbaik itu kan daging dadanya, daging pahanya. Iya enggak Pak? Sekarang kau minta daging yang terburuk. Kau sajikan juga hati dan lidah. Seharusnya yang buruk tuh kulitnya, kukunya, kalau perlu taiknya. Itulah yang paling buruk. Kata Luqman, ya Tuhan, di dua potong inilah kebaikan dan keburukan seseorang. Yang pertama hatinya, yang kedua lidahnya. Jadi hati ini kunci kebaikan dan keburukan. Kalau hati elok, semuanya elok. Kalau hati terkelok, semuanya akan terkelok. Jadi Allah nengok kepada hati, dan hati adalah kunci kebaikan dan keburukan. Lalu apa yang ketiga, keempat, dan selanjutnya insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sebelum dilanjutkan, tinggal beberapa menit, ada yang bertanya Bapak Ibu, tapi jangan yang payah-payah betul. Yang kira-kira bisa ambo menjawabnya gitulah Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan judul dengan tetapi di satu sisi kita mengenal Allah yang Allah. Ini bagaimana kedua hal menjaga hati tersebut. Kita yang menjaga atau semuanya diserahkan kepada Allah. Maka Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Allah sebutkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, beruntung orang yang menata hati, merugi orang yang membiarkannya tak tertata, kotor, beliak-biak. Maka ayat sebelumnya adalah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah memberikan pilihan. Aku hadapkan kepada kalian, kata Allah, dua pilihan. Satu, jalan fujur, fa'alhamaha fujuroha. Yang kedua, wataqwaha, jalan takwa. Beruntunglah orang yang memilih jalan takwa, merugilah orang yang memilih jalan kiri, jalan fujur. Berdasarkan demikian, kita memang disuruh memilah dan memilih. Allah menghamparkannya, kita disuruh memilihnya. Adapun yang membolak-balikkan hati itu menyangkut masalah hidayah. Hidayah akan ditambah oleh Allah tak kala orang itu berusaha. Contoh, bapak ingin mendapatkan sesuatu lalu bersungguh-sungguh di payah benar, tapi seiring jalan ada semacam kemudahan-kemudahan. Allah berikan bantuan dalam perjalanan tersebut. Lalu awak tidak mau untuk bekerja, diam saja, Allah akan tampakkan kesulitan-kesulitan. Jadi kalau demikian, hati tidak bisa langsung diserahkan kepada Allah secara mutlak. Karena Allah menyuruh awak untuk memilah. Bisa awak menjadi orang soleh, bisa awak menjadi orang salah. Subuh ini kalau bapak tidak ambil pilihan untuk menjadi orang bertakwa datang ke masjid, insya Allah sampai mati tidak akan ke masjid. Kalau menunggu hidayah, betul tidak Pak? Kenapa Pak tidak ke masjid? Belum ada hidayah lagi Pak Ustaz. Awak menunggu dulu, besok kalau ada malaikat membawa awak baru. Awak disuruh memilah dan memilih. Jadi Allah membolak-balikkan hati, Allah memberikan hidayah bagi orang yang berusaha untuk mendapatkan takwa tersebut. Makanya di dalam doa, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Rasul mengajarkan awak sebuah doa, yaitu ya Allah, anugerahkan kepadaku ketakwaan dan wazakaha, dan hati yang bersih. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Coba tengok Pak, antara takwa dengan zakaha berdekat itu. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Jadi antara takwaha dengan zakaha didekatkan, yaitu ketakwaan dan hati yang terkoordinir, hati yang termanajemen. Dari hati itulah maka munculnya ketakwaan. Begitu Bapak, lebih kurang. Masih ada Bapak Ibu? Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang dimaksud oleh hadis, apakah wujudnya memang hati dalam fisik kita secara anatomi, ataupun ada pengertian hati dalam dimensi yang lain? Karena kalau hati secara fisik anatomi yang dimaksud adalah yang wujud dalam tubuh kita itu kotor, itu secara fisik ya dokternya yang memperbaikinya, yang mengobatinya. Tapi kalau yang dimaksud ada hati dalam dimensi yang lain, cara membersihkannya itu berbeda. Artinya mungkin melalui ceramah-ceramah, atau mungkin melalui peningkatan iman, sehingga hati itu berpengaruh pada sikap manusia. Menurut qadiyat Rasulullah itu kalau berbicara,
Itu namanya jawami al-kalim. Artinya apa? Bahasa Rasul itu singkat, tapi penjelasannya sangatlah luas. Contoh Rasul kan menyuruh, peliharalah anakmu. Titik, cuman satu baris. Coba dengar ibu-ibu menyuruh menasihati anaknya. Emak nak pergi, tutup pintu, jangan kemana-mana. Kalau melewati jalan tengok kiri kanan. Jangan main parit, adikmu itu ditengok. Jangan ini, jangan itu, 20 jangan. Rasul cieknya. Pelihara elok-elok, selesai. Iya enggak Pak? Singkat. Nah sekarang Rasul mengatakan masalah hati. Jadi secara khusus memang yang dimaksud Rasul bukanlah jasad daripada hati. Kalau jasadnya hati yang berbentuk bulat itu, awak kan sering makan hati kambing Pak, hati sapi, ya enggak? Kalau itu tentu dokter lah yang paling tahu cara membersihkannya. Mungkin di dalamnya ada batu, ada ini, ada itu, dokter lah. Tapi ternyata kalau hati seseorang sudah sakit yang disebut dengan sakit lever itu, maka semua badan akan sakit. Itu pula rupanya hubungannya Pak. Jasad itu saja kalau sakit, yang badannya akan ikut sakit. Mata sakit Pak ini, hati ini belum tentu diberikannya pengaruh kepada hati. Tapi kalau hati ini lever ini sudah sakit, mempengaruhi segala tubuh. Tapi secara khusus yang dimaksud hati di sini awak menyebutnya hati sanubari. Bukan jasadnya, tapi jiwanya. Sesuailah yang disebut Bapak tadi. Kalau jiwanya tentu agamalah yang akan membersihkan. Cara-cara kiat-kiat membersihkan hati itu akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Begitu Pak. Jadi yang dimaksud adalah jiwa, ruh, rohani yang awak menyebutnya, atau hati sanubari. Kesimpulannya Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita sambung. Itu kesimpulannya. Sebab tidak bisa disimpulkan Bapak Ibu. 1 jam lebih ceramah payah menyimpulkannya Bapak. Semuanya penting. Jadi kesimpulannya besok wak sambung lah. Itu kesimpulan. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.